Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pemateri selanjutnya atau narasumber selanjutnya, yaitu pemaparkan tentang kebijakan pemerintah dalam penyiapan sarana teknologi informasi di desa-desa pesisir. Nah, tadi juga sempat dimention oleh Pak Nuri, nampaknya ini juga menjadi salah satu fokus perhatian ya Pak ya, karena juga ditunggu-tunggu banget nih teknologi untuk bisa hadir di desa-desa pesisir. Saya persilahkan kepada Bapak Dani Januar Ismala. Yang saya hormati Bapak Wamen, Pak Kementerian Desa, Pak Nuri, dan juga Bapak Ibu para narasumber, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengucapkan selamat Hari Dharma Samudra. Dan pertama yang mungkin kami apresiasi juga Bapak, ini awal tahun cuma semangat kolaborasinya sangat tinggi Pak ya. Yang selama ini mungkin kami juga sudah cukup intens dengan tempatnya Pak Wamen di Kemendes, dengan di Kementerian Kesehatan, sekarang nambah temen nih, timnya Pak Nuri. Nah, semoga mungkin ke depan kita juga bisa lebih menyelesaikan permasalahan bangsa khususnya di daerah pesisir. Nah, mungkin izinkan yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa-apa saja upaya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo terkait dengan peningkatan kualitas atau penyebaran dari jaringan telekomunikasi. Nah, jadi 5 tahun terakhir yang telah kami lakukan. Nah, mungkin yang pertama, Bapak Ibu mungkin di sini juga belum mengetahui semua, kami menyelesaikan ada namanya program Palaparing. Nah, Palaparing itu adalah melengkapi jaringan fiber optik di seluruh kota kabupaten yang pada saat itu masih menyisakan 57 kota kabupaten Bapak Ibu yang sebelumnya sudah dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi. Nah, pada akhirnya dilakukan penyelesaian melalui program Palaparing melalui pemerintah, sehingga di akhir 2019 seluruh kota kabupaten itu sudah terhubung oleh jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi. Jadi kalau ibarat jalan tol, kalau di darat ini jalan tol datanya Pak, dan diantaranya sudah juga melewati tadi yang Pak Wamen sampaikan, daerah Natuna, Anambas itu sudah terhubung Pak oleh jaringan Palaparing. Nah, mungkin sekarang juga bertahap dari akhir tahun 2019 kondisi jaringan telekomunikasi di daerah tersebut sudah semakin membaik. Karena sebelumnya memang untuk mungkin dirasakan ya oleh teman-teman di daerah, sinyalnya 4G tapi kok kayaknya nggak cepat-cepat amat. Nah, karena dulu memang masih menggunakan satelit. Nah, sekarang sudah terhubung seluruhnya oleh jaringan fiber optik, tapi itu masih berada di ibu kota kabupaten, kota-kota dan kabupaten. Nah, bagaimana pada akhirnya untuk melanjutkan sampai ke kecamatan dan desa-desa? Nah, di 5 tahun terakhir ini juga kami telah menyelesaikan 1680 BTS Bapak, yang 20% diantaranya itu berada di wilayah perbatasan dan mungkin tadi ya terkait dengan daerah pesisir. Selain itu juga telah membangun sekitar 11.000 akses internet gratis di seluruh layanan titik-titik publik, layanan publik, baik itu di sekolah, kantor desa, kecamatan, dan bahkan di akhir tahun kemarin kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menuntaskan seluruh jaringan telekomunikasi di Pasyankes, sekitar 3.000 puskesmas, sehingga pada akhirnya sekarang Pasyankes ini sudah terakses oleh internet. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya juga pemanfaatannya bisa lebih optimal. Nah, pertanyaannya, apakah upaya-upaya itu sudah cukup? Nah, ini terakhir Pak Wamen yang paling kencang juga. Masih ada sekitar lebih dari 13.000 ya Pak pada saat itu. Betul, dan setelah kami lakukan pemetaan dan juga koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, betul Pak, ada sekitar 12.548 desa yang belum terlayani oleh jaringan sinyal 4G.
Jadi mungkin kalau kita bicara baseline-nya 2G atau 3G, mungkin hitungannya jauh lebih besar. Tapi karena mungkin sepakat di era digital ini, layanan digital akan bisa dilakukan secara baik melalui layanan 4G. Jadi kita punya tugas Pak Wamen 12.548 yang pada Agustus kemarin. Nah, itu juga Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk melakukan namanya percepatan transformasi digital. Transformasi digital tidak akan berjalan ketika kondisi telekomunikasinya belum merata. Nah, ini yang sedang kita lakukan upaya-upaya. 12.548 ini insya Allah akan kami selesaikan dalam waktu 2 tahun ke depan, 2022, betul Pak Wamen. Nah, dan tidak hanya pemerintah, tapi ini juga upaya kolaborasi sekali lagi. Jadi 9.113 itu yang berada di wilayah terluar, terdepan, tertinggal, itu akan dilaksanakan oleh pemerintah, Kementerian Kominfo, dan sisanya sekitar 3.000 lebih akan diselesaikan oleh penyelenggara telekomunikasi. Nah, jadi kita bahu-membahu bagaimana menyelesaikan permasalahan telekomunikasi. Nah, mungkin selain itu juga kalau kita bicara bagaimana terkait dengan titik-titik fasilitas layanan publik lainnya, karena kalau kita bicara jumlah sekolah hampir 100.000, ada kantor desa juga mungkin sekitar 30% yang saya ingat dari catatan dokumen Kemendagri yang belum terakses internet. Nah, itu kita di tahun 2023 akan meluncurkan satelit komunikasi, satelit Republik Indonesia atau Satria dengan kapasitas 150 gigabit per second yang akan melayani setidaknya 149.000 titik pelayanan publik. Jadi tadi kalau Pak Nuri, bagaimana nanti di titik-titik area angkatan laut di pos perbatasan, kami siap Pak, nanti tinggal kita koordinasikan saja titik-titiknya di mana. Nah, mungkin ini sebagai upaya bagaimana pemanfaatan infrastruktur ini juga pada akhirnya bisa optimal. Nah, yang kedua mungkin apakah upaya setelah infrastruktur ini juga kita berhenti di situ? Nah, tentunya tidak ya Pak Wamen, karena ini yang memang kita harus kerjakan bersama-sama dan berkolaborasi, bagaimana infrastruktur ini akhirnya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerima layanan. Karena tadi juga disampaikan jangan sampai ekses negatifnya nih, karena internet itu mungkin kita di kota karena sudah banyak opsinya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, mungkin nggak kepikiran Pak ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang baru saja menerima akses, nah yang kita khawatirkan adalah mereka malah menggunakan itu untuk hal-hal yang negatif. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau dikaitkan juga dengan tadi program bela negara Pak, internet ini bisa memecah belah Pak. Yang dulu di desa-desa yang mungkin adem ayem, nggak ada masalah segala macam, setelah ada internet dihajar hoax segala macam, akhirnya bisa menjadi permasalahan. Nah, ini yang sebetulnya dari Kementerian Kominfo sendiri, kami tentunya akan selalu melakukan upaya-upaya ya. Pertama yaitu dengan program literasi digital, bagaimana melakukan edukasi, sosialisasi terhadap dampak buruk dari internet maupun dari dampak positifnya. Nah, yang kedua adalah mencoba mendorong atau menghadirkan inovasi atau solusi digital yang mungkin bisa menjawab permasalahan di lokasi-lokasi tersebut. Dan saya terima kasih sekali dengan teman-teman Kemendes ini juga sering koordinasi ya, sering kolaborasi. Yang terakhir itu kita bahkan di masa pandemi terakhir kemarin Pak Wamen membuat inisiatif BUMDes Smart. Nah, jadi karena transaksi pada saat itu orang ke pasar takut segala macam, nah kita fasilitasi dengan hal yang paling simple, order melalui online. Dan itu sudah berjalan Pak, bahkan di desa-desa di pedalaman gitu. Menurut saya ini hal yang harus kita dorong terus. Nah, yang terakhir mungkin kami juga terkait dengan tadi ya potensi pariwisata di tahun kemarin
kami juga melakukan pelatihan sekitar 3.000 pelaku wisata di seluruh, baik itu prioritasnya di kawasan super prioritas Pak Wamen dan juga di desa-desa wisata dengan melakukan pelatihan bahasa Inggris. Nah itu juga awalnya kami koordinasi dengan teman-teman Kementerian Pariwisata. Saat ini karena memang sektor pariwisata yang sangat terdampak, ya apa yang bisa kita lakukan adalah sambil menunggu ya harapannya segera normal kembali, apa yang bisa meningkatkan kompetensi dari teman-teman tersebut. Karena pada akhirnya ya, tidak menutup kemungkinan ketika ini normal kembali, kita sudah lebih siap bahwa dari mulai pengelola homestay, tour guide dan sebagainya itu bisa melakukan berbahasa Inggris dengan baik. Nah ini mungkin sebagai gambaran apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depan yang kami harapkan juga dengan pertemuan kali ini bisa semakin menambah kekuatan dari kolaborasi gitu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani. Bapak Ibu sekalian, ada kutipan yang menyatakan bahwa kesehatan memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya nggak ada artinya ternyata tanpa kesehatan. Dan itu terlihat sekali sejak 1 tahun yang lalu ketika COVID ini melanda Bapak Ibu sekalian.